Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Riza Apel Tatarigan. Saya berasal dari SMP Negeri 3 Pancur Batu. Saya adalah peserta PPG Pendidikan Agama Katolik Batch 1 tahun 2024. Di sini saya akan coba mempraktekkan pembelajaran dengan metode PJBL, tema peran teman dalam perkembanganku. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak Bapak. Pagi, Pak. Ya, kok masih lemas ini? Sekali lagi ya. Selamat pagi anak-anak Bapak. Pagi, Pak. Apa kabar semua? Luar biasa. Yes. Oke ya. Jadi kita akan melanjutkan materi kita tentang peran teman dalam perkembanganku. Ya. Pada minggu yang lalu sudah kita mulai ya tentang materi ini. Jadi sebelum kita mulai melanjutkan materi ini, coba berdiri semua. Kembali, coba cek kerapiannya. Apakah masih ada sampah di sekelilingnya? Ya, ada ya? Oke. Terima kasih sudah melaksanakan piket paginya ya. Oke, silakan duduk. Sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, si Aurel, silakan. Sini nak. Semua ambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya. Baiklah anak-anak Bapak sekalian, sebelum kita lanjutkan ke materi pelajaran kita absen dulu ya. Aryani, Aurel, Ekel, Grace, Trina, Kevin, Marcel. Oke, hadir semua ya. Oke, mantap. Oke, kita bernyanyi dulu. Semua berdiri. Tangan. Yuk. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus
Silakan duduk. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah peserta didik mampu memahami peran teman serta pesan kitab suci tentang sikap dalam berelasi dengan teman, sehingga terdorong untuk mengembangkan relasi tersebut menjadi persahabatan dan makin peduli terhadap temannya. Bagi KKTP kita adalah peserta didik, ya, kalian mampu menjelaskan isi pesan kitab suci, yaitu 1 Samuel 18 ayat 1 sampai dengan 4 dan 19 ayat 1 sampai dengan 7 serta Yohanes 15 ayat 9 sampai 17 tentang cara membangun relasi yang baik dalam pertemanan melalui diskusi kelompok. Nanti kita akan berdiskusi. Peserta didik menunjukkan sikap-sikap peduli terhadap teman sebagai hasil dari diskusi kelompok dengan tepat. Ini yang harus kita capai dalam pembelajaran kita ini, ya. Anak Bapak sekalian, sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari pada minggu lalu tentang apa itu pertemanan dan apa itu persahabatan. Antara teman dan sahabat ada sebuah perbedaan. Ya, tentu kalian sudah memahaminya semua, ya. Ya, coba dulu si Grace. Ya, apa itu pertemanan, Grace? Kuat, enak, dan bedanya dengan persahabatan. Menjadi sangat akrab, ya. Teman itu hanya sebuah hubungan biasa, kata si Grace. Sementara persahabatan itu jauh lebih dalam, tidak ada lagi rasa canggung. Gio? Perbedaan teman dan sahabat adalah teman hanya memiliki sifat hubungan biasa, dapat perasaan memiliki satu sama lain. Sementara sahabat adalah hubungan pertemanan yang dekat dan menjadi sangat. Oke, tidak jauh beda dengan si Grace tadi, ya. Bagaimana teman dan sahabat itu. Sahabat adalah jauh lebih dalam lagi. Ada sebuah hubungan yang cukup erat sehingga tidak ada lagi kecanggungan. Ya. Ada sebuah kedekatan. Ada kedekatan, dan teman itu atau sahabat itu adalah orang yang ada ketika kita apa? Senang dan susah. Ada ketika kita senang maupun susah. Sahabat itu tidak hanya hadir ketika banyak uangmu, tapi ada saat kamu tidak punya uang jajan, dan ada ketika kamu punya uang juga. Dia ada ketika kita susah maupun senang. Yang kedua, apakah dampak positif yang kamu rasakan dari bersahabat? Apa dampak positif dari bersahabat? Apa dampak positif yang kamu rasakan dari bersahabat? Tentu banyak nilai positif yang kita dapat rasakan dari bersahabat. Coba salah satunya, Rina. Ada di saat kita susah dan senang. Betul, ya. Ada yang akan bersama kita, ada yang bersama dengan kita ketika kita susah maupun senang. Oke, hampir sama seperti yang tadi. Lalu yang ketiga, hal apa yang harus kamu lakukan pada sahabatmu? Hal apa yang harus kamu lakukan pada sahabatmu, Bang? Kayak dia pula kita bikin, ya. Kayak mana ini aku? Iya, berarti ada sebuah hubungan timbal balik, ya. Ada hubungan timbal balik. Jangan hanya pengen enaknya aja, ya kan? Kita mengharapkan orang baik kepada kita, tapi kita tidak baik kepada dia. Berarti ini tidak ada hubungan timbal balik. Jadi yang harus kita lakukan pada sahabat kita juga ada bersama dia ketika dia mengalami sebuah kesusahan. Oke? Untuk memperdalam ini, untuk memperdalam makna dari sebuah persahabatan ini, kita akan kembali berdiskusi kelompok, ya. Kita akan berdiskusi kelompok kembali. Nanti akan Bapak bagikan LKPD-nya. Tapi kita lihat dulu secara sekilas. Di dalam kelompok, ya, kalian nanti akan membaca teks kitab suci. Nanti akan kita baca dulu secara sekilas.
Lalu kalian harus jelaskan ciri persahabatan sejati antara Yonatan dan Daud. Apa ciri persahabatan Yonatan dan Daud? Lalu hal apa saja yang menarik dari sabda Yesus berkaitan dengan persahabatan? Lalu kalian diminta membuat kesimpulan bersama dalam kelompok serta membuat sebuah poster tentang persahabatan. Ya, membuat sebuah poster tentang persahabatan. Coba kita lihat di sini. Bisa dibaca. Samuel 18 ayat 1 sampai dengan 4 dan juga 19 ayat 1 sampai dengan 7. Di sini ada dua bacaan. Nah, tapi akan sudah Bapak buat juga di dalam LKPD-nya. Bisa kalian lihat langsung di situ. Akan Bapak bagikan. Gitu ya. Kelompoknya sama seperti minggu yang lalu ya. Kelompoknya sama seperti minggu yang lalu, kelompok yang biasa saja. Atau kita buat kelompok yang baru. Oke, kita buat kelompok yang seperti kemarin saja. Oke, ayo bentuk kelompoknya. Bacaan dan juga pembuatan posternya ya. Bacaan dan juga pembuatan posternya. Oke, kita mulai dari kelompok 1. Oke, kelompok 1 silakan ke depan. Jelaskan ciri persahabatan sejati antara Yonatan dengan Daud. Yonatan rela memberikan barang miliknya kepada Daud. Yonatan menguji seperti dirinya sendiri. Yonatan menyelamatkan Daud. 2. Hal apa saja yang menarik dari sahabat Yesus perhatian dengan persahabatan. Allah mengasihi manusia dan Allah mau agar kita juga saling mengasihi. Tobat adalah orang yang mau bertobat
menganggap kita sebagai persahabatan. Dia berharap kita dapat menghasilkan buah. 3. Di dalam kelompok siswa diminta membuat kesimpulan bersama atas pertanyaan. Manusia harus saling mengasihi antara dengan yang lain. Cinta semua adalah sahabat yang selalu ada untuk membantu ketika sahabat kita dalam kesusahan. Oke, ikut ya. Jelas nak? Jelas kelompok 2? Jelas kelompok 2? Jelas, Pak. Oke, sekarang posternya. Coba tunjukkan. Tunjukkan sama mereka. Apa artinya itu? Persahabatan pindah. Persahabatan itu indah. Mau ditunjukkan dengan bersalaman ya. Oke, jadi saya rasa cukup baik dan gambarnya, posternya juga bagus. Bagaimana kelompok 1 menyatakan bahwa persahabatan itu indah dengan membaca kitab suci tadi. Mereka mengambil kesimpulan bahwa persahabatan itu indah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, silakan duduk. Kelompok 2 silakan maju ke depan. Oke, kelompok 2 siap? Siap? Silakan. Oke, silakan. Anda kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Soalnya satu jelasan untuk persahabatan para anak-anak ini. Gunakan mengasihi dia seperti diri sendiri. Gunakan dalam memberikan bahannya kepada gunakan menyelamatkan nyawa. Hal apa saja yang menarik dari sabda Yesus berkaitan dengan persahabatan? Allah mengasihi manusia dan Allah meminta agar manusia saling mengasihi antara satu dengan lain, bahkan dengan memberikan nyawa kepada sahabatnya. Ini juga menganggap kita sahabatnya dan menginginkan kita agar dapat berubah. Di dalam kelompok siswa meminta mengambil kesimpulan bersama atas pertanyaan. Seperti yang akan mengasihi Bapak, kita pun harus mengasihi sesama dan dalam korban. Allah juga meminta anak kita mengasihi sesama sahabat dan dalam berbuat baik. Oke, jelas? Jelas ya, nggak ada pertanyaan? Oke. Posternya lihat anak. Tunjukkan dulu. Nampak posternya? Nampak? Kalau jelaskan apa artinya itu seperti ini, nak? Ayo. Gimana? Stop. Apa itu bullying? Membuli, mengejek teman. Jadi kelompok 2, ya, kelompok 2 menyatakan seperti ini. Mereka juga merasakan bagaimana persahabatan itu tadi seperti Daud dan juga Yonatan, ya, seperti Daud dan juga Yonatan harus saling mengasihi, saling membantu antara yang satu dengan yang lain. Dan Yesus mengatakan bahwa kita ini adalah sahabat-sahabatnya dan menginginkan agar kita dapat berbuah. Ya, menginginkan agar kita ini berbuah. Persahabatan itu bahkan rela mengorbankan nyawanya untuk para sahabatnya. Kita nggak usah mengorbankan nyawa pun, ya, nggak usah mengorbankan nyawa. Kita ini diminta bagaimana bisa membantu teman kita atau sahabat kita ketika dia susah. Jangan hanya ketika dia berada dalam kesenangan kita bersama, tapi ketika berada dalam kesusahan kita lari. Ya, habis manis apa? Dibuang. Itu yang mau ditekankan. Jadi coba sekali lagi diangkat Aurel. Ya. Stop bullying, tidak semua ada teman. Stop kekerasan. Setuju? Setuju? Oke, silakan dulu. Persahabatan yang sejati adalah persahabatan yang dilandasi oleh kasih Allah. Ya.
Persahabatan sejati adalah persahabatan yang dilandasi oleh kasih Allah. Demi kasihnya kepada manusia, Allah berkenan mengorbankan anaknya. Karena kasih tadi rela berkorban, ya, karena kasihnya dia rela berkorban. Yonatan memperlihatkan sikap yang luar biasa dalam persahabatan. Dia mengakui kebaikan dan kebenaran sahabatnya. Pengakuan itu tidak luntur oleh apapun, termasuk oleh niat busuk ayahnya sendiri. Yonatan tidak mau mengkhianati persahabatannya dan tidak berkompromi dengan niat jahat ayahnya. Bahkan dia menyelamatkan Daud dari rencana jahat ayahnya sendiri, ya. Jadi dia berani menanggung resiko demi melindungi keselamatan sahabatnya yang hidupnya benar dan baik. Dalam Injil Yohanes menampilkan makna persahabatan yang sangat luhur. Pertama, Yesus menyebut dirinya sebagai apa? Coba buat sebagai apa, nak? Yesus menyebut, ya, kita sebagai sahabatnya. Yesus menyebut murid-muridnya sebagai sahabat. Kedua, tidak hanya menyebut mereka sahabat, Yesus benar-benar membuktikan pengakuannya dengan rela menanggung sengsara sampai wafat di kayu berkorban. Murid dijadikan sahabat. Yang kedua, dia rela berkorban. Yang ketiga, kesediaan Yesus untuk berkorban demi sahabatnya didasari pada pengalaman dirinya yang dikasihi oleh Allah. Jadi, anak-anak Bapak sekalian, di sinilah kita juga dituntut untuk saling mengasihi seperti yang kami katakan tadi, seperti dua poster ini tadi. Kebanyakan kita saat ini suka sekali saling mengejek, saling menghina antara yang satu dengan yang lain. Nama-nama orang tua menjadi hal yang biasa bagi kita menyebut nama orang tua. Bahasa dari kebun binatang juga menjadi bahasa yang kadang-kadang kita menjadi benar kita rasa untuk disebutkan. Hal yang biasa kita anggap benar, padahal itu salah. Jadi mari kita stop kekerasan. Jangan lagi bertindak kekerasan kepada orang lain, apalagi kepada teman kita sendiri. Jangan lagi ada hanya gara-gara masalah sepele, ya, mungkin di tempat lain yang jauh, bukan di sekolah kita, ya, ada masalah seorang yang membonceng mantan pacarnya atau ditangani tumbuk benjol matanya. Di sekolah lain, ya, bukan di sekolah kita. Kalau sekolah kita baik-baik semua, ya. Ada lagi yang gara-gara masalah sepele, ya, masalah-masalah langsung main tumbuk. Nah, ini enggak. Jadi kita harus stop kekerasan. Ingat, satu musuh terlalu banyak, 1000 teman terlalu sedikit. Itu yang harus kita pahami. Satu lagi tadi, ya, yang indah ini cocok sekali untuk tema kemerdekaan ini. Persahabatan itu indah. Mari kita banyak-banyak memiliki sahabat. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan? Enggak ada? Ya? Oke? Kalau tidak ada, coba ini tugasnya ditulis tugasnya. Ditulis dulu. Tuliskan. Jelaskan mengapa kita butuh kehadiran orang lain dalam hidup kita. Tuliskan dan jelaskan ciri-ciri seorang sahabat yang baik. Jelaskan manfaat dari sebuah persahabatan. Jelaskanlah model persahabatan yang kamu inginkan.
Sudah? Sudah ya? Oke. Sebagai refleksi kita, ya, sebagai refleksi, coba jawab ya atau tidak ya. Apakah selama ini saya sudah lebih banyak hadir dalam persahabatan saya? Apakah kalian sudah hadir dalam persahabatan kalian? Sudah atau tidak? Sudah, betul. Ya. Apakah kalian sudah hadir bersama sahabat kalian? Oke, sudah. Oke, mantap. Apakah selama ini saya sudah mengasihi temanku dengan tulus ikhlas? Ada yang belum, ada yang sudah. Ya, coba kasihilah sahabatnya. Ya. Apakah selama ini saya sudah mengasihi temanku? Ada yang sudah, ada yang belum. Ya. Yang ketiga, apakah selama ini saya sudah menjadi sahabat sejati seperti Yesus bagi para muridnya yang rela berkorban untuk sahabatnya? Belum. Ya inilah perjuangan kita ya. Ada juga tadi yang mengatakan sudah. Oke, nggak apa-apa. Ini namanya refleksi pribadi. Kalau belum, mari kita berjuang. Saya juga seringkali belum ini. Tapi ini namanya perjuangan. Ya. Kadang-kadang seperti semalam khotbah di doa lingkungan kami, ya, banyak orang menjadi takut dengan kehadiran kita. Ya. Sahabat kita takut dengan kehadiran kita. Ya. Kenapa? Karena kehadiran kita merugikan bagi sahabat kita itu. Contohnya kalau di kedai kopi kan, Lala minta rokok, sehingga kalau datang kita lari orang. Karena kerja kita hanya minta rokok. Ya, tapi saya yakin kita nggak perlu merokok ya. Itu hanya sebagai contoh, ya, hanya contoh. Kita nggak perlu merokok. Tapi itu kan di kampung lain, ya. Apakah selama ini saya sudah tepat memilih sahabat yang dapat membantu kita dalam berkembang? Sudah. Kalau sudah, bersyukurlah dan perjuangkan itu, pertahankan itu, Karena mencari sahabat yang ada bersama kita ketika susah dan senang itu sulit. Jadi ketika kau menemukan itu, jaga ini. Jangan menjadi orang yang di depan manis tapi di belakang busuk. Ketika bersama si Albert kau omongkan si Albert baik, tapi ketika kau bersama si Marcel kau jelek-jelekan si Albert misalnya, ini nggak bagus seperti itu, ya. Jadi ketika kita sudah menemukan ini, kita harus benar-benar menjawab. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada? Nggak ada ya? Jadi sebagai penutup kita pada hari ini, tadi tugas-tugasnya dikerjakan, lalu coba apa yang sudah kita bahas ini dipraktekkan. Ya, jangan cuma mengambang di sini, coba dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, di kelas, di lingkungan sekolah, di lingkungan di rumah kita, atau minimal yang paling kecil dulu. Jadikanlah abang atau adikmu atau kakakmu sebagai sahabatmu. Jangan seperti kucing dan anjing dengan adik atau kakaknya. Dari situlah kita coba belajar. Jangan seperti kucing dan anjing. Jumpa sama abangnya berantem, jumpa sama kakaknya berantem. Masalah sendok pun bisa berantem sama kakak atau adiknya. Anak saya kan paling besar umur 7 tahun, yang paling kecil umur 2 tahun. Mereka itu saat ini kayak kucing dan anjing. Kenapa? Masalah sendok aja pun bisa berantem. Nggak mau mengalah kakaknya, adiknya pun nggak mau mengalah. Padahal kakaknya tahu adiknya masih bayi kan, masih umur 2 tahun. Tapi itu pun mudah-mudahan. Oke, sudah ya. Oke, sampai di sini nggak ada pertanyaan karena nggak ada. Oke, sebagai doa penutup, siapa yang bisa? Ayo, si Karina. Sini ya.
Ambil sikap berdoa anakku. Karena Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Duduk.